Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dititipkan oleh panitia melalui Prof. Aris untuk membawakan materi tentang kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Merdeka Belajar. Oke, saya izin share screen dulu. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Pak Dirjen. Alhamdulillah. Ya, sudah ada Pak Dirjen. Saya akan mulai dengan slide tentang PTPG. Ketika Republik ini berdiri, kita semua tentunya tahu bahwa keadaan waktu itu serba darurat, yang menjadi isu dan kemudian pendidik guru itu adalah legacy dari masa kolonial Belanda, dan di masa itu memang kualitas dan guru itu sangat baik sekali. Nah, ini Pak DPN. Namun kemudian dalam konteks pendidikan, terutama pendidikan menengah, kita sangat kekurangan. Dan kemudian para pendidik dan pendidik guru pada waktu itu berpikir bahwa kita perlu sebuah cara untuk lebih hebat lagi. Jadi waktu itu semangatnya itu ingin paling hebat, paling top, bahkan melebihi kolonial Belanda. Nah, ketika tahun 1954 perguruan tinggi pendidikan guru ini didirikan, itu Belanda pada saat itu masih belum sampai ke sana. Artinya yang dicanangkan oleh Profesor Muhammad Yamin dan kawan-kawan, yang Profesor Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan pada waktu itu, adalah sebuah langkah yang sangat berani, dan visinya adalah kita bukan saja lebih baik dari Belanda, kita ingin yang terbaik yang ada di dunia. Jadi itu visinya. Dan ketika itu ada, kalau saya tidak salah, ada 4 tempat, yaitu PTPG yang ada di Bandung, yang sekarang menjadi UPI, tadinya IKIP Bandung, lalu PTPG yang ada di Malang, IKIP Malang, sekarang jadi Universitas Negeri Malang, lalu PTPG yang ada di Nado, dan yang terakhir itu PTPG di Batu Sangkar. Nah, yang sebelah kiri itu Istana Pagaruyung, itu PTPG pada waktu itu yang di Batu Sangkar, Sumatera Barat, letaknya tidak jauh dari Istana Pagaruyung yang ada di Batu Sangkar. Jadi ini ikon yang ada di... Dan kebetulan kampung saya ada di sini. Jadi kampung saya dari Batu Sangkar gitu ya. Dari Istana Pagaruyung ini mungkin sekitar jalan kaki 20-30 menit sudah sampai. Kalau tidak hujan gitu ya. Ini bisa sangat dekat dengan daerah saya. Dan secara tidak sengaja pula ketika saya merantau, kalau orang Padang itu suka merantau, jadi saya panggil ketika lulus SMA itu merantau, saya merantau ke Bandung. Sesudah saya S1 saya kan hubungan internasional, berpikir waktu itu ingin jadi diplomat gitu. Ternyata setelah saya refleksi sudah lulus, saya ini lebih senang, lebih happy untuk berkiprah di dunia pendidikan dan menjadi guru. Jadi saya merasa saya ini anggota dari Himasalju, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Dan akhirnya saya istilah baru itu Pak Dirjen. ya Prof. Saya Himasalju. Dan saya kemudian memutuskan, oke, kalau saya sekarang ingin berkiprah sebagai guru, saya kemudian mengambil pendidikan secara formal di pendidikan pascasarjana di UPI waktu itu di Bandung. Dan tapi ternyata tidak selesai karena saya dapat beasiswa dan akhirnya melanjutkannya malah ke Amerika Serikat di Columbia University di New York, dan S3 saya di Michigan State. Tapi yang sejak saya memutuskan untuk menjadi guru, berkiprah di bidang guru, saya sebenarnya tidak ada rencana untuk ngambil kuliah yang tinggi dan lain sebagainya. Saya cuma ingin jadi guru yang lebih baik. Itu aja sih. Dan saya kalau ditanya sama anak saya, ayah itu apa? Saya bilang saya adalah guru gitu. Karena bagi saya core identity saya adalah guru, dan apa yang kemudian menjadi perjalanan hidup saya itu adalah perjalanan untuk mencari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki, bagaimana untuk menjadi guru yang lebih baik, yang ternyata sangat tidak gampang, dan sampai sekarang pun saya juga masih belum bulat jawabannya itu apa, karena selalu muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi jadi guru yang baik itu
memang sangat tidak mudah. Tapi ini sekelumit tentang asal-usul saya, tapi juga saya ingin menampilkan tentang bahwa visi kita ketika Republik ini berdiri, pendidikan guru itu, visi dari para pendiri Republik adalah pendidikan guru yang top class, yang kelas dunia. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini bacaan yang sangat interpretatif ya. Ini tidak kuantitatif tapi interpretatif. Ketika saya baca literatur tentang pendidikan guru di Indonesia dari zaman ke zaman, memang yang paling terlihat adalah pertama pendidikan guru zaman Belanda itu memang cukup kuat. Nah, namun kekuatan kita itu sebenarnya ada di pendidikan dasar. Yang tamatan quick school atau normal school atau HIK gitu yang zaman dulu itu memang itu luar biasa kualitasnya. Kalau di sana itu ketika masuk pendidikan guru itu harus selesai dulu sekolahnya juga harus sekolah yang kelas yang top gitu ya. Lalu kemudian kalau gagal ujian ya udah pindah, nggak bisa sekolah guru gitu. Jadi itu sekolah guru untuk SD saja itu 6 tahun. Untuk pendidikan guru jadi guru SD itu 6 tahun dulu waktu zaman Belanda, standarnya. Dan ketika dia tidak bisa melewati ujian, ya udah dia pindah ke sekolah yang lain, nggak bisa di sekolah guru. Artinya ketika lulus itu kualitasnya luar biasa, dan dari data yang saya baca, tidak pernah sukses graduation rate-nya itu 100%. Paling mentok itu 80-an%, biasanya 60-70%. Artinya memang sangat ketat ketika seseorang menjadi guru zaman Belanda, itu berarti kualitasnya luar biasa. Nah, ketika dia menjadi pendidik guru zaman Belanda, itu lebih luar biasa lagi. Jadi, kalau Bapak Ibu, kalau saya sering bertanya kepada teman gitu ya, atau masyarakat saya, kalau ada yang bercerita bahwa orang kakeknya atau nenek buyutnya itu dulu seorang guru atau bahkan kepala sekolah, saya bilang Anda orang yang sangat elit pada waktu keluarga Anda sangat elit pada waktu zaman Belanda, karena bersekolah itu harus punya status sosial, status ekonomi yang bagus, dan bisa berhasil sekolah itu berarti kualitas intelektualnya bagus, apalagi kalau sampai ke sekolah guru. Nah, namun memang legacy ini turun pada waktu zaman Jepang, dan ketika zaman kemerdekaan sempat naik lagi, terutama dengan visi PTPG, namun kemudian banyak kisah-kisah yang terjadi sehingga dari waktu zaman Orde Lama ketika mulai ada politik masuk pendidikan guru, lalu zaman Orde Baru ada deprofesionalisasi guru dan pendidikan guru, lalu rekrutmen secara massal, lalu kemudian pendidikan guru dibuka secara mungkin lebih bebas, jadi lebih banyak yang bisa mendidik guru dari sektor swasta, kualitas makin tidak terkontrol, oversupply dan lain-lain. Lalu kemudian ketika SPG dihapus, itu merupakan legacy dari zaman Belanda itu menurut saya terputus, karena yang keren-keren yang hasil zaman Belanda itu kebanyakan di guru SD, dan legasinya masih tetap terjaga walaupun mungkin masih kualitasnya mulai agak menurun gitu. Tapi ketika SPG hapus itu kita jadi lebih kelabakan gitu. Transisinya waktu itu tidak berlangsung secara mulus, dan mungkin dianggap agak sedikit lebih rendah daripada yang jenjang yang lainnya dan sebagainya. Ketika Undang-Undang Guru dan Dosen ini pick up lagi. Nah, ini yang kemudian momentum yang ingin kita manfaatkan. Jadi pergeseran ini semakin dengan sertifikasi guru, status sosial ekonomi guru mulai sedikit meningkat, dan ini harus menurut saya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ini hanya sekali lagi ini cuma interpretasi dari literatur yang saya baca. Lalu lanjut ke Nah, sekarang konteks pendidikan dan kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan di pendidikan ini sebenarnya lebih dari sekedar pekerjaan. Kalau kita mengutip dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi kebudayaan di sini yang dimaksudkan oleh Ki Hajar adalah peradaban atau cita-cita mimpi kita sebagai bangsa. Masyarakat seperti apa yang ingin kita ciptakan, itu fondasinya itu ada di pendidikan, atau dalam bahasanya Ki Hajar digunakan analogi pertanian, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi kita mimpi apa, benih-benihnya itu atau fondasinya itu kita letakkan di pendidikan. Dan memang kalau kita lihat dari perjalanan hidup Ki Hajar, beliau kan seorang bangsawan, keturunan raja, lalu kemudian beliau seorang santri juga, beliau sekolah di sekolah Belanda gitu ya, lalu akhirnya itu kuliahnya sempat di Stovia, calon dokter, keluar dari Stovia karena dianggap
ada yang bilang resminya itu dia sakit-sakitan, ada yang bilang dia terlalu banyak protes sehingga dikeluarkan. Jadi wartawan, kemudian jadi politisi. Ki Hajar ini, Bapak Pendidikan kita ini adalah pendiri partai politik pertama yang ada di Indonesia, Indonesia Party, dengan Doris Dekker dan Cipto Mangunkusumo, 3 serangkai itu. Jadi ketika kemudian beliau pindah ke pendidikan dan konsisten di pendidikan, karena beliau ini percaya untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, yang merupakan kebudayaan atau peradaban yang dicita-citakan oleh para pejuang pada waktu itu, maka pendidikan adalah fondasinya. Dan ini beliau dari sejak pulang dari Belanda sesudah mendapatkan dia diasingkan di Belanda tentunya, lalu tapi di situ dia dapat diploma pendidikan, mendirikan taman siswa dan kemudian konsisten sampai akhir hayatnya, karena beliau sangat percaya bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mimpi kita bersama itu pendidikan adalah fondasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita kerjakan walaupun itu di akademisi, pemerintahan, praktisi, guru, kepala sekolah dan lain-lain adalah simpul-simpul bagaimana kita sebagai bangsa membentuk kebudayaan yang kita cita-citakan. Pada saat ini mimpi kita kan ingin jadi sebuah negara maju. Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas. Kita ingin kita menjadi bangsa yang betul-betul bermartabat, sejahtera lahir dan batin. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, jadi ini mimpi kita sekarang, peradaban yang kita ingin cita-citakan, yang sering didiskusikan dan digaungkan oleh pemerintah dan masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa prioritas utama pembangunan kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Ini adalah kunci Indonesia ke depan. Pembangunan sumber daya manusia ini adalah core bisnisnya pendidikan. Jadi apa yang kita sedang, bidang yang kita kerjakan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bidang yang menurut saya yang sangat penting, mungkin yang terpenting dari semua bidang-bidang yang lain, karena ini kita sedang menyemai benih-benih kebudayaan. Kita sedang menyemai bagaimana kita kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Seperti halnya petani, ketika dia menyemai benih, belum tentu dia akan langsung simsalabim pohonnya atau tanamannya jadi. Butuh waktu dan sebagainya. Tapi itu adalah fondasi awal dan sangat penting artinya, dan itu yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, kemudian untuk melakukan kerja ini, menurut Presiden tidak cukup kita hanya kerja keras, kerja cepat dan produktif, tapi harus ada angle fokus kepada hasil. Dengan menggunakan analogi WhatsApp, Bapak Presiden itu menggambarkan bahwa selama ini kita lebih fokus kepada kalau WhatsApp itu kita kirim pesan, send gitu, belum tentu yang di sananya sampai jadi delivered gitu ya. Jadi program yang terlaksana mungkin bagus dan lain sebagainya, anggaran terserap gitu ya, jadi kelihatannya laporan bagus dan lain sebagainya. Nah, tapi hasil yang kita inginkan atau delivered-nya ini mungkin masih belum maksimal. Jadi kalau mungkin kita di pendidikan, kita ada pelatihan guru, kita ada program ini dan itu gitu ya. Tapi ternyata dari hasilnya, dan Mas Menteri mendefinisikan ini dengan kualitas belajar murid yang meningkat, ini masih belum terlalu terlihat dampaknya gitu. Jadi kita perlu jauh lebih keras lagi, dan ini merupakan kerja yang harus lumayan nggak bisa pemerintah sendirian, ini harus kerja barengan, gotong royong bersama-sama, harus menjadi sebuah gerakan, tidak bisa cuma program pemerintah, karena kita memang perlu semuanya untuk ikutan gitu. Kalau tidak ya ini tidak akan bisa tercapai dengan baik. Karena pada saat kita berusaha untuk berbenah dan kemudian mencoba memperbaiki, negara lain yang sudah lebih di depan juga terus berlari dan mereka berlari semakin cepat. Dan ini yang kemudian menurut saya tanggung jawab kita bersama di bidang pendidikan untuk bagaimana mewujudkan ini sama-sama. Jadi fokusnya adalah di kualitas siswa. Nah, selain itu, selain fokus orientasi cara kerja, Presiden juga menyebutkan bahwa perlunya inovasi menjadi budaya. Bukan saja melakukan inovasi, tapi inovasi menjadi budaya. Artinya harus ada keberanian untuk bereksperimentasi dengan cara-cara baru, model-model baru, yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya, atau kita tidak terbiasa. Yang namanya inovasi, ya namanya bereksperimentasi, sepertinya seorang ilmuwan gitu, kayak Thomas Alva Edison, ketika dia bereksperimentasi menemukan bola lampu listrik, kan tidak langsung simsalabim dalam penelitian dia yang ke-100 gitu ya, langsung menemukan.
1, 2, 3 sampai 100 sampai 1000 kali baru kemudian percobaan yang dia lakukan sampai bisa menemukan bola lampu listrik. Artinya dalam inovasi harus ada ruang untuk mencoba ide-ide baru, dan kegagalan bukan merupakan sebuah hukuman, tapi sebuah bagian dari perjalanan proses untuk menemukan solusi terbaik untuk permasalahan kita. Jadi itu merupakan ruang belajar yang kemudian terus kita tingkatkan secara berkelanjutan sampai menemukan solusi yang terbaik. Jadi ini memerlukan seperti yang sudah dipesankan oleh Pak Presiden atau diarahkan, deregulasi, debirokratisasi, karena inovasi ini butuh ruang-ruang yang lebih fleksibel untuk melakukan ide-ide baru. Selama ini kita mungkin sebelumnya pendekatannya karena kita memiliki kapasitas yang mungkin masih belum maksimal, lalu didekati dengan low capacity, didekati dengan low trust, akhirnya yang muncul adalah karena kepercayaannya itu juga lemah, dibentuklah regulasi dan regulasi untuk mendorong perilaku, untuk driving the behavior. Jadi semakin kemudian, oke, kalau gini apalagi supaya dia benar ini perilakunya, dibikin lagi payung regulasi. Terus-menerus sampai akhirnya ekosistem kita sangat crowded, over-regulated gitu. Regulasinya saling luar biasa gitu, sehingga ya itu nggak apa-apa kalau kita ingin seperti itu, tapi kalau untuk mendorong inovasi ini jadi masalah gitu, karena inovasi butuh ruang. Jadi kemudian ini yang harus kita lakukan secara sistem. Dan Mas Menteri menerjemahkan visi Pak Presiden menjadi visi Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar di sini bukan merdeka asal-asalan. Seperti halnya Indonesia merdeka, bukan jadinya kita jadi negara yang asal-asalan gitu. Kita punya tujuan. Tujuannya adalah murid yang hasil belajarnya meningkat. Jadi fokus utama semuanya itu apapun yang kita lakukan di kementerian dan semua pemangku kepentingan itu fokusnya kepada murid. Nah, ini yang jadi tujuan bersama murid Merdeka Belajar. Lalu hasil muridnya seperti apa gitu ya? Hasil muridnya seperti yang di Merdeka Belajar 1 itu Mas Menteri sudah menjelaskan bahwa kita bergerak dari fokus kepada penguasaan konten yang sebelumnya di ujian nasional kepada kemampuan bernalar kritis dan karakter. Karena ini yang paling penting untuk abad ke-21. Dibutuhkan kemampuan yang fleksibel, yang lintas mapel, dan juga nanti ke depannya itu anak didik kita, generasi-generasi muda yang sekarang ini akan mengalami disrupsi bidang pekerjaan yang berganti terus-menerus. Bisa jadi dalam 10 tahun, bidang pekerjaan mereka udah nggak diperlukan lagi, dan mereka harus terus berpindah ke bidang pekerjaan lain. Jadi dibutuhkan memang kemampuan yang lintas mapel, yaitu ya kemampuan bernalar tadi dan karakter. Itu yang akan terus membawa mereka untuk bisa bukan saja survive, tapi memenangkan kompetisi global dan lain-lain. Jadi ini cara melihat hasil murid belajar itu lebih holistik. Atau kalau dalam bahasa Ki Hajar ini kita bukan saja cipta, tapi juga rasa, karsa, dan raga. Jadi olah cipta itu kognitif, olah rasa itu afektifnya, olah karsa itu willpower, kemauannya, dan olahraga itu fisiknya. Jadi kita melihatnya secara lebih holistik. Lalu yang kedua adalah yang namanya setiap pemangku kepentingan harus bisa menjadi penggerak. Jadi Mas Menteri sering menggunakan kata-kata guru penggerak, sekolah penggerak, dosen penggerak, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah filosofinya kita tidak bisa hanya baik untuk sendirian. Jadi atau baik untuk hanya diri kita sendiri. Jadi guru kalau bagus dia harus bisa ada dimensi sosialnya, ada social responsibility-nya untuk bagaimana membantu guru-guru yang lainnya menjadi sama bagusnya. Sekolah juga sama. Sekolah nggak bisa cuma bagus sendiri, tapi harus bisa memiliki terpanggil untuk bagaimana saya bisa menjadi manfaat bagi sekolah-sekolah lain. Yuk kita bagus sama-sama. Jadi penggerak itu adalah sebuah filosofi yang dia berdaya, individu berdaya, tapi dia juga memberdayakan yang lainnya yang ada di komunitasnya, dalam ekosistemnya. Ini menurut kita ini sangat penting, dan ini sebenarnya ya filosofi gotong royong di masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi kesana. Lalu yang seterusnya adalah unit utama inovasi itu di sekolah. Karena murid-murid belajarnya di mana supaya mencapai profil yang kita inginkan ya di sekolah. Jadi sekolah ini harus menjadi tempat di mana inovasi-inovasi itu tumbuh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya ujian sekolah dikembalikan ke sekolah, bukan USBN gitu ya. Sebenarnya filosofinya itu adalah bagaimana sekolah kemudian bisa diberi ruang untuk membuat sebuah assessment
yang menurut sekolah itu paling relevan dan kemudian bereksperimentasi supaya bagaimana melihat kelulusan siswa bisa portofolio, bisa performance based atau tetap mungkin ada ujian tertulis, esai dan sebagainya. Jadi semua metode-metode yang kita anggap penting dan relevan yang sekolah bisa lakukan, kembali lagi ini ownership-nya ada di sekolah. Itu bisa terjadi. Jadi tidak dilakukan secara standar. Semuanya sama karena masing-masing sekolah mungkin punya kekasan masing-masing yang kemudian menjadi ciri dari sekolah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah peran dari pemerintah dalam Merdeka Belajar seperti tadi untuk bagaimana mendorong inovasi-inovasi. Jadi peran pemerintah sebagai enabler. Jadi bukan lagi fokusnya kepada controlling tapi enabling. Enabling itu pemberdaya bagaimana semua pemangku kepentingan dalam komunitas itu kemudian bisa bergerak bersama-sama, bisa mendapatkan ruang-ruang untuk saling berkolaborasi untuk kembali lagi tujuannya kemana? Ke murid yang hasil murid, melayani murid dan kualitas belajar murid yang lebih baik. Jadi fokusnya ini tetap di murid. Ngomong-ngomong yang fokus di murid ini, kalau kita lihat kebijakan yang salah satunya yang Merdeka Belajar ini yang sering juga dibahas adalah terutama waktu di awal ada RPP. Mas Menteri bilang RPP itu nggak boleh ribet-ribet, bisa 1 halaman gitu. Sebenarnya fokusnya bukan RPP harus 1 halaman, itu bukan jadi mandat, tapi adalah RPP itu bisa lebih sederhana, 1 halaman pun cukup, tapi tetap itu ada di ownership ada di guru. Tapi filosofinya sebenarnya adalah bukan di RPP-nya itu, tapi bagaimana melayani murid lebih baik. Kalau waktu yang dihabiskan oleh guru lebih banyak untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif, kemudian guru akan pertama sudah terkuras waktunya, energinya juga sudah habis, sehingga tidak bisa melakukan hal yang lebih utama, yaitu bagaimana membantu siswa belajar lebih baik dan hasil belajar lebih baik. Jadi contohnya, kalau kita tahu dari penelitian meta-analisisnya John Hattie, dari 800 sekian penelitian yang dia teliti dari berbagai penjuru dunia, dia menyimpulkan salah satu hal yang paling murah tapi paling efektif. Jadi kalau dilihat tuh barnya itu di itunya John Hattie itu barnya itu sangat tinggi, efektivitas dan biayanya sangat murah untuk meningkatkan hasil belajar adalah kualitas feedback. Feedback yang berkualitas ini adalah hal yang sangat mudah, sangat murah dan bisa kita lakukan dibandingkan kalau kelas lebih kecil dan lain-lain itu biayanya bisa lebih tinggi gitu ya. Tapi kualitas feedback ini tidak mahal gitu. Nah, kalau kita bayangkan seorang guru memiliki 100 murid dan dia memberikan feedback itu mungkin kalau dia baca apakah makalah ataupun ujian dari muridnya dan kemudian dia memberikan feedback, taruhlah dia makan waktu 10 menit dari baca lalu kemudian mikir, oh ini mungkin seperti ini salahnya, lalu kemudian mencoba untuk menuliskan feedback yang mendidik, jadi bukan cuma salah benar gitu, tapi ada membantu untuk menghubungkan dengan mungkin ini mungkin miskonsepsi anak ini di bagian ini. Lalu kemudian dia hubungkan coba mikir atau coba baca ini atau coba lihat di sini dan sebagainya dengan bahasa yang baik dan memotivasi gitu. Itu kan tidak mudah dan itu mungkin butuh waktu taruhlah ini perkiraan saya aja 10 menit gitu ya. 100 kali 10 menit aja udah 1000 menit. 1000 menit itu kira-kira berapa jam itu? Udah 16 jam lah ya. Kalau dibagi 60 1000 menit 16 jam, itu 2 hari kerja. Jadi untuk memberikan feedback kepada 100 murid saja, itu bisa memakan waktu 2 hari kerja penuh. Dan kalau waktu yang dihabiskan itu lebih untuk administratif, jadinya kan waktu untuk melakukan feedback itu jadinya makin berkurang, apalagi hal-hal yang lain. Ini saya cuma memberi contoh feedback aja gitu. Jadi kita lebih memaksimalkan. Jadi bagaimana guru fokusnya itu kebijakan RPP itu bagaimana guru kemudian punya ruang yang lebih kepada bagaimana melayani murid dengan lebih baik, bukan menyelesaikan hal-hal yang sifatnya administratif. Ini lagi berproses Bapak Ibu, tentunya banyak hal-hal lain, tapi spiritnya begitu, arahnya itu ke situ. Nah, apa yang kita lakukan di Direktorat Jenderal dan Guru dan Tenaga Kependidikan? Menerjemahkan visi dari Pak Jokowi dan Mas Menteri tadi. Pertama adalah ini rumah kita, ini house kita. Yang topnya itu adalah tetap murid. Jadi bagaimanapun apapun yang kita kerjakan itu fokusnya adalah bagaimana menjawab pertanyaan apakah murid sudah terlayani lebih baik, apakah kualitas belajar murid itu meningkat. Jadi itu selalu pertanyaan pokok yang
yang kita selalu ajukan di program-program atau diskusi-diskusi kita. Lalu di mana murid belajar? Ya di sekolah. Sekolah ini sekolah penggerak. Tadi saya sudah gambarkan sekolah penggerak, tapi kalau boleh ini tambahan, sekolah penggerak itu tentunya ada komponen kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya itu memiliki kemampuan memahami bagaimana pembelajaran yang berbasis pada murid, lalu kemudian dia bisa menjadi teladan dan menjadi mentor atau coach bagi guru-guru yang lain supaya bisa untuk mengajar dengan lebih baik. Jadi itu kepala sekolahnya. Gurunya harus bisa untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan tingkat perkembangan anak. Jadi atau teach at the right level ya. Jadi dia bisa untuk melakukan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan perkembangannya. Lalu yang di situ juga komunitas di sekolah itu orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, penggiat pendidikan, organisasi dan lain-lain yang ada di sekitar di komunitasnya itu bisa bersama-sama bagaimana kemudian membantu guru dan kepala sekolah untuk bagaimana melayani murid dengan lebih baik sehingga belajarnya lebih baik. Dan yang terakhir murid yang kita ada 6 profil beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu 1, bernalar, kritis, kreatif, mandiri, gotong royong dan berkebinekaan global. Ini profil yang kita inginkan yang ada di siswa-siswa kita, di murid-murid kita. Nah, bagaimana GTK kemudian, Dirjen GTK untuk mewujudkan itu, kita ada banyak program, tapi ada 5 program yang jadi utama untuk bisa mendorong terciptanya sekolah penggerak dan murid yang terlayani dengan baik. 1, kita melihat bahwa setelah refleksi dan kemudian melihat atau berdialog di sana-sini, hal yang terpenting yang kita luput, mungkin selama ini kurang diperhatikan, adalah kepemimpinan pendidikan. Pemimpin ini sangat penting dalam konteks Indonesia. Kita sering mendengar bahwa guru-guru yang sering dapat pelatihan ketika kembali ke sekolah, ya nggak bisa diterapkan hasil dari yang dibelajar di pelatihan itu karena kepala sekolahnya atau mungkin juga pengawas itu melihat itu bukan hal yang baik, tapi malah hal yang bikin masalah gitu. Jadi misalnya kelasnya jadi lebih ribut atau ini tatanya kayak lebih berantakan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa kalau pemimpin sekolahnya ini bisa memahami, lalu kemudian malah bisa menjadi coach atau mentor buat guru-guru yang lain, ini transformasinya di sekolah kita akan jauh lebih cepat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya dalam waktu 1 tahun kita bisa misalnya melakukan pelatihan kepemimpinan pendidikan pada 10.000 dan 10.000 ini melatih 5 orang masing-masing, di coach jadi buat 5 orang, ini akan jadi 50.000. Dan ketika 50.000 ini meng-coach 5 orang lagi, itu akan angkanya 250.000. Artinya itu untuk meng-cover sekolah-sekolah di Indonesia itu bisa terjadi dengan lebih cepat. Jadi kunci utama kalau kita percaya bahwa pemimpin ini sangat berpengaruh, sangat penting artinya, ini bisa menjadi sangat transformatif dan bisa percepatan transformasi yang kita inginkan bisa terjadi dengan lebih cepat dan lebih sustainable. Nah, ini 1. Lalu yang kedua, kita juga melihat bahwa bagaimanapun kita lihat dari negara-negara lain yang bagaimana sih sistem pendidikannya bisa bagus, kan gurunya bagus. Mereka sangat memprotek kualitas pendidikan guru atau pendidikan calon guru. Pre-service-nya itu betul-betul diprotek kualitasnya. Sangat serius. Dan itu menurut saya itu dan kita harus bisa mewujudkan seperti itu. Dan sebenarnya tadi kalau kita lihat sejarah kita sebenarnya udah ada komitmen ke sana dan arahnya ke sana. Cuman mungkin sekarang kita perlu untuk lebih berbenah lagi untuk bisa menjawab tantangan itu. Jadi ini sangat penting karena kalau fondasinya ini sudah benar di calon guru itu kalau menurut riset itu biayanya jauh lebih murah gitu ya, lebih murah daripada ketika guru yang kurang bagus lalu kita tetap loloskan menjadi guru, dia kemudian kita harapkan nanti kita melakukan professional development gitu ketika sudah jadi guru, itu biayanya lebih mahal dan lebih susah dan dampaknya pun juga tidak sesignifikan kalau itu dilakukan di pendidikan pre-service. Jadi ini betul-betul investasi yang harus kita kuatkan dan komitmen kita untuk membuat pendidikan pre-service ini yang sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, adanya ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Ini penting sekali karena pendidikan atau guru ini pendidikannya kan sebenarnya berkelanjutan, tidak bisa sudah selesai di pendidikan calon guru
lalu kemudian jadi guru dan selesai. Dia harus terus berkelanjutan. Nah, kita lihat bahwa kalau Bapak Ibu mungkin ingat dulu ada Balai Penataran Guru di setiap provinsi. Nah, kami ingin untuk menghidupkan kembali dan mungkin lebih menguatkan fungsi dari ekosistem belajar guru, namun yang kami inginkan adalah sifatnya itu inklusif. Jadi di sana itu sebagai kayak hub yang bukan saja dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, tapi juga akademisi, praktisi, penggiat pendidikan, organisasi profesi, atau masyarakat, kepala sekolah, guru, itu bisa mengakses itu dengan lebih mudah, dan ownership-nya itu ownership bersama. Jadi ini semacam hub komunitas untuk bagaimana memikirkan belajar guru di daerah tersebut. Nah, kenapa ada di tiap provinsi? Bukan karena untuk sekedar memikirkan ini ada di setiap provinsi biar adil, tapi kita juga melihat apa yang kebutuhan belajar guru itu kan semua tidak sama. Jadi yang ada di Makassar itu akan berbeda dengan yang ada di Pekanbaru. Yang ada di Jayapura itu berbeda dengan apa yang ada di Bandung, dan lain sebagainya. Semuanya itu memiliki kebutuhan belajar dan tantangan yang berbeda-beda. Sehingga kemudian diperlukan diferensiasi, bukan saja murid yang diferensiasi, guru pun juga harus ada diferensiasi belajarnya. Jadi apa yang relevan, konteks yang dihadapinya, murid-murid yang dihadapinya, tingkat perkembangan guru itu sendiri sejauh mana, itu menjadi sebuah referensi ketika kita melakukan pelatihan guru. Dan ini kami lihat kita perlu menghidupkan ini di daerah, di semua daerah. Karena nggak bisa kalau semuanya itu harus ke Jakarta atau ke Jawa, itu tidak efektif, tidak efisien, dan kadang-kadang juga ketika kembali pun mungkin tidak yang paling relevan untuk tantangan yang dihadapi oleh para guru dan pemimpin sekolah. Lalu yang keempat adalah, nah ini yang gotong royong tadi Bapak Ibu. Jadi komunitas pendidikan itu semuanya kita ingin bergotong royong untuk tujuan yang sama, yaitu murid yang belajarnya lebih baik. Dan yang terakhir adalah regulasi dan tata kelola. Regulasi tentu kita butuh regulasi yang bisa mendukung apa yang kita transformasi yang kita inginkan. Namun juga yang terpenting juga adalah bagaimana kita dalam konteks desentralisasi ini, Bapak Ibu semua jauh lebih tahu dari saya tentang konteks di Indonesia yang sangat menantang dengan desentralisasi pendidikan, bahwa implementasi kebijakan itu menjadi sangat banyak sekali tantangannya, dan ada 514 dan plus mungkin kalau provinsi gitu, macam ragam ketika implementasi sebuah kebijakan dari pusat itu terjadi di daerah. Jadi memang dibutuhkan penguatan koordinasi supaya bisa berkolaborasi dengan baik dengan daerah supaya ini bisa terjadi. Nah, yang di bawah itu program-program terkait yang ada di Kemendikbud yang menurut kita tuh bakal berpengaruh terhadap bagaimana GTK berjalan. Ada tentang kebijakan yang lain-lainnya, tentunya teknologi akan sangat transformatif. Seperti Bapak Ibu tahu, ini titipan dari Pak Presiden kepada Mas Menteri, bagaimana meleverage, memaksimalkan apa yang kita ketahui terkini dalam teknologi itu untuk membuat banyak hal dalam pendidikan kita bisa jadi lebih baik dan lebih mudah. Jadi mentransformasi ini mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi, dan ini merupakan sebuah nantinya yang kita bayangkan ini sangat transformatif sifatnya. Seperti mungkin Bapak Ibu semua kalau misalnya sekarang kalau mau belanja ya harus jadinya online dan selain sebagainya, itu ekosistemnya itu membuat itu kan tidak mudah sebenarnya. Kalau kita sebagai user mungkin lebih ya gampang aja, tinggal klik ini dan sebagainya, kasih komen, kasih bintang atau apa gitu, dipesan klik gitu ya. Tapi sebenarnya yang di belakang layar itu untuk membangun ekosistem itu kan sangat tidak mudah. Nah, yang kita sekarang lagi kerjakan adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi atau super app ini yang mungkin jauh lebih canggih daripada apa yang ada sekarang ini, bahkan lebih canggih dari Gojek, dari Tokopedia, Traveloka gitu ya. Sehingga kemudian menjadi sebuah solusi banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Sehingga fokusnya kembali, ketika kita bikin super app ini bukan masalah biar gagah-gagahan, enggak. Tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan semua energi dan fokus kita untuk murid yang bisa terlayani lebih baik dan hasil belajarnya lebih baik. Jadi ujung-ujungnya yang kita kerjakan tetap sama, yaitu kembali ke murid, fokus ke outcome. Ini transformasi PPG yang tadi saya ceritakan, ini sudah dipresentasikan oleh Mas Menteri di depan Presiden, dan ini Presiden sangat mengapresiasi. Jadi intinya adalah
kita perlu seleksi masuk yang ketat gitu ya. Yang maksudnya ketat ini bukan saja fokus pada penguasaan konten, tapi ini sebenarnya udah kita bahas juga sebelumnya dengan teman-teman di LPTK. Yaitu yang terpenting ternyata adalah di samping konten itu adalah panggilan jiwa itu ya. Jadi disposisi atau orientasi nilai. Finlandia yang katanya itu yang the best and the brightest jadi guru, ternyata itu mitos. Bukan the best and the brightest yang menjadi guru di Finlandia. Karena ketika dibuka datanya, ini pasti Salberg, tokoh pendidikan Finlandia, pernah presentasi dan buka data, siapa sih yang diterima di pendidikan guru di Finlandia, ternyata kurvanya kurva normal, kalau dilihat dari hasil tes akademiknya. Kurva normal berarti yang the best and the brightest itu cuma sekitar 24-25%, Bapak Ibu. Yang kebanyakan justru yang rata-rata, bahkan ada yang di sebelah kirinya. Artinya bahwa ketika ditanya apa yang menyebabkan bukan the best and the brightest langsung otomatis bisa menjadi guru, panel yang melakukan wawancara di sana adalah dia lihat nih orang memiliki yang kita bilang panggilan jiwa tadi itu, memiliki nilai, bisa nggak dia betul-betul atau cocok nggak dia jadi guru? Dia melihat guru sebagai hal yang menyenangkan, hal yang kemudian jadi orientasi nilainya ke sana. Di Singapura itu malah sesudah wawancara mereka memiliki waktu 6 bulan. Ini sebelum jadi calon di PPG-nya ya, di PPG-nya Singapura gitu. Sesudah wawancara pun mereka kemudian dimasukkan ke dalam kelas. Jadi calon-calon mahasiswa atau peserta guru ini di Singapura itu dimasukkan ke sekolah dan selama 6 bulan mereka akan di-assess gitu dan mereka harus berinteraksi dan lain-lain. Ketika saya bertanya kepada Kementerian Pendidikan Singapura, ini maksudnya apa? Terus mereka mengatakan, mereka pasti bisa aja kalau dalam wawancara bilang, wah semangat jadi guru, ya saya gini-gini ya. Tapi apakah ketika mereka dimasukkan dalam ekosistem di dalam ruang kelas, mereka betul-betul akan merasa betah gitu. Karena mereka bilang, iya saya senang anak dan lain-lain. Tapi ternyata ketika udah di dalam kelas, apalagi dalam waktu 6 bulan sangat tidak mudah, itu akan diobservasi gitu. Betul nggak dia menjiwai gitu ya, atau menyenangi untuk menjadi seorang guru. Jadi baru kemudian ketika dilakukan assessment setelah 6 bulan, baik oleh guru-gurunya, kepala sekolah, dan dia sendiri melakukan self-assessment, dia kemudian kalau oke, baru menjadi calon peserta, menjadi mahasiswa PPG-nya. Jadi Singapura lebih ketat lagi ininya. Apa yang dilihat? Yang dilihat values-nya. Baik lagi values. Dan Singapura sangat menekankan pada values untuk guru ini. Jadi menurut kita ini merupakan praktek baik yang sebenarnya kita pun sebelumnya sudah sangat menekankan ini di masa lalu, tapi mungkin sekarang kita agak sedikit lost dan kita perlu perkuat ini. Lalu program PPG, ekspansi penyelenggaraan PPG, kita ingin ada inovasi-inovasi yang hadir di pendidikan profesi guru. Jadi kita seperti halnya yang lain-lain, kita ingin ada semacam ide-ide yang terbaru, kita eksperimentasi, semangatnya seperti tadi melakukan inovasi-inovasi di PPG, fokusnya kepada praktek, jadi praktek yang real, yang berorientasi pada murid. Jadi praktek pun ada seorang profesor dari Michigan State itu membuat presentasi terus mengatakan bahwa hati-hati dengan praktek, karena memang practice makes perfect, tapi practice can also make foolish. Jadi maksudnya practice make foolish ketika praktek atau bagaimana merangkai proses pembelajaran ketika praktek itu malah hasilnya negatif gitu, malah menjadikan calon guru ini lebih tidak baik daripada sebelum proses. Jadi orientasinya jadi lebih tidak baik. Jadi apa yang dilakukan dalam praktek ini pun juga harus kita susun dengan sebaik mungkin dan implementasi dengan sebaik mungkin. Lalu pengajar PPG menguasai konteks praktek sekolah, ini sebenarnya semangat profesional. Orang yang meng-coach atau membimbing calon anggota profesi seperti di bidang profesi lainnya, di pengacara atau pilot atau di kedokteran gitu ya, harus merupakan orang yang sudah pernah melakukan praktek profesi dan memang orang yang bagus gitu ya. Jadi kayak yang melatih calon pilot ya memang pilot yang sudah menerbangkan pesawat dan bagus gitu, bukan pilot yang agak ugal-ugalan gitu ya. Nah ini atau malah sama sekali tidak pernah menerbang pesawat, itu malah nggak bisa untuk menjadi instruktur calon pilot. Ini juga sama sebenarnya. Jadi logikanya adalah ini logika yang dalam visi profesional. Guru penggerak sebagai guru pamong, ini guru penggerak tadi adalah guru yang kita inginkan menjadi instructional leaders.
ini menjadi guru pamong, jadi dia memahami bagaimana murid belajar dan bisa menjadi coach buat guru-guru yang lain. Jadi ini leadernya gitu ya, ini yang jadi guru pamong. Dan digital portfolio. Ini ada 2 dimensi. Satu, digitalnya. Jadi kita ingin calon guru kita ini menguasai teknologi dan betul-betul bukan menguasai dalam konteks hanya menguasai, tapi bisa memaknai itu bagaimana untuk membantu pembelajaran murid di kelas. Dan portfolio maksudnya di sini adalah untuk mengasah kemampuan refleksinya. Jadi ini yang paling penting dari portfolio. Bukan kumpulan dokumennya, tapi refleksinya, bagaimana memaknai dari proses perjalanan atau artefak-artefak yang ada dalam proses perkembangan dia sebagai calon guru. Nah, ujian kelulusannya menekankan pada praktek untuk melihat bagaimana dia bisa mempraktekkan pembelajaran yang berorientasi pada murid, dan portfolio, yaitu kemampuan dia refleksi. Kemampuan refleksi, by the way, ini merupakan hallmark dari bagaimana seorang profesional bisa menjadi lifelong learner di profesinya, termasuk di bidang guru. Jadi kalau kita ingin guru kita betul-betul berkualitas bagus, kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang mandiri, yang kemudian menemukan hal-hal yang kreatif, ini kemampuan dia untuk reasoning dalam refleksi itu harus betul-betul dijaga dan fondasinya harus kuat gitu. Inilah yang kemudian nanti pada akhirnya menghasilkan guru generasi baru. Dan ya ini kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat apa sih visi pendidikan guru kelas dunia? Nah, kita akan langsung lihat apa sih yang the top yang ada di dunia saat ini. Ini Michigan State, ini di Amerika udah 25 tahun ranking 1 untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan gurunya. Atau di Teachers College Reading Writing Project, ini misalnya proyek hal yang berhubungan dengan literacy, ini juga sangat prominent gitu ya. Atau program-program yang ada di National Institute of Education di Singapura, ini luar biasa bagusnya. Atau kita memikirkan bahwa kita nggak boleh tanggung-tanggung, kita mikirkan kualitas dari pendidikan profesi kita dengan kualitas input yang oke, kita jaga, dan kemudian bagaimanapun input itu kita bisa transformasi jadi yang lebih bagus. Itu untuk standar kayak sekolah-sekolah Cambridge atau IB itu, saya pikir kenapa enggak sih kita visinya ke sana gitu. Itu yang ingin kita capai. Bisa nggak kita menghasilkan guru-guru yang kelas yang bagaimana kemudian nanti kita bisa belajar dari best ideas around the world untuk kemudian mentransformasi pendidikan guru kita. Lalu kemudian untuk yang dalam jabatannya gimana nih professional development-nya? Menurut saya itu ada 2 yang kuncinya. Satu, tetap berpusat pada murid, itu kunci utama. Dan yang kedua adalah bagaimana teknologi menjadi pemberdaya inovasi. Ini penting sekali, kemampuan teknologi, penggunaan teknologi dalam abad ke-21 ini, apalagi dengan COVID sekarang, kita semakin baik menurut saya dengan penggunaan teknologi, ini harus terus dimanfaatkan. Nah, ini yang kemudian menurut saya dalam program pelatihan guru yang mungkin cara berpikirnya kita bisa transformasikan. Kita mulai dari murid dulu. Jadi sebelum bikin program, kita menurut saya di semua pemangku baik yang ada di program pemerintah dan yang lainnya, itu mulai dari permasalahan belajar apa sih yang dihadapi murid di lapangan. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan guru untuk bisa menjawab itu. Baru kemudian disusun program pelatihan berdasarkan itu. Jadi bukan apa yang lagi ngetren sekarang, lagi ngetren tentang HOTS, Higher Order Thinking Skills, semuanya Higher Order Thinking Skills. Tapi mungkin relevansinya tidak begitu kuat gitu dengan ada di lapangan. Jadi kalau kita mulai dari apa yang terjadi di lapangan, jadi murid ini lagi apa sih masalah belajarnya gitu. Lalu kemudian dilihat guru nih bisa apa ya yang kita perbagus supaya bisa menjawab tantangan belajar murid tersebut. Nah, kemudian baru susun program pelatihan guru berdasarkan itu. Jadi ada semacam database lah atau ada reason yang jelas gitu. Dan kemudian pelatihan guru pun juga didiferensiasi. Jadi tidak satu cara. Mungkin ada cara yang bermacam-macam untuk menjawab permasalahan itu. Nah, lalu kita lakukan pelatihan gurunya, lalu kemudian kita praktekkan di sekolah, dan terakhir kembali lagi ke murid. Kita lihat, oke, tadi yang kita lakukan, yang sudah program yang kita susun, kita lihat kembali di lapangan, menjawab nggak permasalahan yang tadi kita inginkan, dan sebagainya. Jadi ini mungkin lebih bisa kemudian lebih membantu program-program pelatihan itu lebih berdampak. Jadi nggak sekedar sudah selesai pelatihan dan dapat sertifikat, tapi yang paling penting permasalahan pembelajarannya berhasil dipecahkan apa tidak. Ketika guru belajar untuk TIK misalnya bisa menggunakan laptop dan lain-lain, itu sebenarnya bukan cuma untuk mengirim email dan lain-lain, tapi sebenarnya bagaimana itu bisa berdampak kepada pembelajaran murid atau permasalahan apa yang dijawab dengan pelatihan itu. Jadi ini yang menurut
kami mungkin perlu lebih diperkuat, dipertajam. Ya, teknologi sebagai pemberdaya inovasi yang kita lihat bukan sekedar, yang kebanyakan nih yang kesalahan kita yang sangat fundamental adalah memindahkan kelas tatap muka ke dalam online gitu ya. Jadi sebenarnya cara belajar mengajar di online itu secara pedagogi sedikit berbeda, dan mungkin yang kita bisa lihat kembali lagi seperti pendidikan guru tadi, kita lihat nih perusahaan teknologi yang top-top yang punya program gurunya gitu ya, program teacher atau educator-nya seperti ada Google, ada Microsoft, ada Apple gitu. Mereka tuh seperti apa sih mengembangkan programnya? Jadi guru tuh diharapkan seperti apa sih gitu. Nah, itu menurut saya tuh yang menjadi the gold standard yang harus kita rujuk ketika kita melihat bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini bukan masalah menggunakan Google atau menggunakan Microsoft atau menggunakan Apple, tapi esensi bagaimana mereka mengembangkan program sehingga dalam konteks pedagogi. Jadi teknologi dipikir secara pedagogis. Jadi nggak imajinasinya mungkin sedikit berbeda, bukan memindahkan kelas tatap muka ke dalam kelas online sehingga akhirnya cuma jadi tempat storage modul-modul, bahan-bahan, dan kemudian tidak memanfaatkan dengan maksimal, atau sebenarnya banyak hal yang bisa diimajinasikan dengan menggunakan teknologi tapi tidak terjadi. Ini mungkin jadi PR kita bersama supaya pemanfaatan teknologi ini bisa menjadi yang betul-betul maksimal. Bapak Ibu, yang terakhir kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya Bapak pendidikan kita ini seorang pendidik yang sangat progresif, melampaui zamannya. Student-centered learning itu sudah dicanangkan oleh beliau sejak hampir 100 tahun yang lalu. Pembelajaran yang berorientasi pada murid, memandang murid dengan rasa hormat, ini tidak hal yang sebenarnya aneh atau asing dari filosofi pendidikan Dewantara. Beliau kemudian ini di 1922 menggunakan kata-kata yang sangat, ini analogi ya, berhamba pada sang anak. Artinya betul-betul memiliki komitmen kuat kepada orientasi kepada murid. Ini yang paling penting. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Betul-betul maksudnya itu adalah seorang bangsawan yang ngomong berhamba, bukan dalam konteks ini ya berhamba kayak makhluk pada Tuhannya, tapi maksudnya itu adalah melayani yang betul-betul kayak, wah itu dalam sekali maknanya. Dan itu yang sebenarnya ditekankan oleh Bapak pendidikan kita. Jadi beliau menurut saya tokoh yang sudah meletakkan fondasi pembelajaran yang berorientasi pada murid sejak hampir 100 tahun yang lalu. Namun memang seharusnya dalam ruang kelas kita ini bukan hal yang asing, tapi seringkali kita mendengar masih kalau dalam pelatihan, kalau dulu kita teacher centered ya, kalau sekarang udah student centered nih kita maunya, padahal sebenarnya fondasinya ini sudah sejak 100 tahun yang lalu di Indonesia. Jadi mudah-mudahan yang berorientasi kepada murid, memandang anak dengan rasa hormat, ini akan menjadi hal yang pokok yang kita bisa lakukan bersama-sama, menjadi tujuan kita bersama-sama, insya Allah. Demikian Prof. Haris dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada salah-salah, nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.